Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin alladzina yunfiquna fis sarai wad-dharra والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين صدق الله العظيم. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut asma Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa, yaitu orang-orang yang berinfak baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebaikan. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Alhamdulillah, baru saja kita dengarkan lantunan ayat suci Al-Quran. Mudah-mudahan kita yang mendengarkan insya Allah akan menambah kedalaman iman, Islam, dan ihsan kita. Dan juga meningkatkan ketakwaan kita hingga insya Allah sama-sama kita bisa mendapatkan pahala dan berkah di bulan Ramadan ini. Baik, di podcast Ramadan seperti biasa sudah hadir Habib Husain Jafar. Assalamualaikum, Bib. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Kabar baik, alhamdulillah. Tetap semangat ya, Bib ya. Tetap semangat. Ini apalagi beberapa ini udah menjelang ya. Betul, beberapa hari lagi menjelang hari kemenangan begitu, Bib. Hari kemenangan. Insya Allah mudah-mudahan kita semua sehat sampai ke finish line. Garis finish. Termasuk orang-orang yang menang, itu yang paling penting. Semoga kita termasuk orang-orang yang menang, Masya Allah. Nah, ini tadi kita sama-sama sudah mendengarkan saudara kita Wafiq Azizah membacakan ayat 133 sampai 134 surah Al-Imran. Ya. Sebenarnya apa makna yang terkandung dalam surah ini, Bib? Ya, surat ini sebenarnya berbicara tentang ciri-ciri orang yang bertakwa. Kan ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Berpuasalah kamu agar kamu bertakwa. Tujuan dari puasa itu takwa. Tolok ukurnya orang takwa itu siapa? Apakah yang paling banyak puasanya, yang paling banyak sholatnya? Ternyata itu hanya perantara saja, kata Allah. Tolok ukur orang yang bertakwa itu ada 3 kata surat ini. Yaitu yang pertama, alladzina yunfikuna fis sarra'i wad-dharra wal kadimina ghaidha wal afina 'anil nas. Yang pertama adalah orang yang kalau dia diprovokasi untuk marah, dia gak marah. Masya Allah. Wal kadimina ghaidha wal afina 'anil nas. Bukan cuma gak marah, tapi dia memaafkan.
orang yang bikin dia marah. Kemudian yang ketiga bukan hanya memaafkan dan nggak marah, tapi alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra, ngasih kepada orang yang bikin marah atau kepada orang lain. Masya Allah. Dan ngasihnya bukan hanya saat kita lapang, tapi juga saat sempit, kata Allah. Lagi kesulitan pun kita harus bantu Ngasih. orang yang bikin kita marah. Gitu. Betul. Orang kan sempitnya itu bukan hanya sempit harta, tapi sempit hati. Ah, nggak mau ngasih, dia ngeselin. Nah itu walaupun ngeselin dia tetap kasih. Masya Allah. Walaupun sempit harta juga, nih akhir bulan gajian belum turun. Nggak mau ngasih dulu. Nah, kalau orang yang bertakwa walaupun akhir bulan dia tetap ngasih. Sayyidina Ali Zainal Abidin, cicitnya Nabi Muhammad, pernah punya budak. Nah, budak ini mau ngasih teh panas, kemudian ketumpah ke badannya Sayyidina Ali Zainal Abidin. Kemudian budak ini pintar banget kayaknya. Gimana? Kemudian dia bacakan ayat ini. Wal kadhimina ghaidha, kata budak ini. Kemudian kata Sayyidina Ali Zainal Abidin, saya tidak marah. Orang bertakwa itu gak marah, kata budak ini. Saya gak marah. Kemudian wal afina anin nas, kata dia. Saya memaafkan. Saya memaafkan kamu. Kemudian gak selesai, kata orang ini, alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra. Dia mengasih kepada orang yang bikin marah. Sejak saat ini kamu bebas jadi dari budak saya. Sedekahnya adalah dengan membebaskan budak. Wah, luar biasa ya. Bib. Jadi sebenarnya untuk menjadi orang yang bertakwa itu ya bisa dibilang sederhana tapi tidak mudah. Begitu ya, Bib? Nah, kalau misalnya gini, Bib. Boleh nggak kalau kita misalnya nih nggak maafin orang, lalu kita menganggap kita nggak memaafkan orang tersebut untuk menghukum supaya dia tahu apa yang dia lakukan itu salah. Iya. Untuk sarana mendidik orang itu supaya tahu bahwa apa yang dia lakukan itu tidak benar. Nah, itu boleh nggak, Bib? Mendidik itu tujuan yang baik. Namun tujuan yang baik itu harus dilakukan dengan cara yang baik juga. Maka banyak cara-cara mendidik itu yang baik. Bukan dengan tidak memaafkan. Karena tidak memaafkan itu bukan pendidikan. Itu akan membahayakan diri kita dan membahayakan orang yang tidak diberi maaf. Kalau seandainya kita belum ngasih maaf kemudian kita wafat, naudzubillah min dzalik. Jadi tidak mendidik dengan cara tidak memberi maaf. Mendidik itu dengan memaafkan, kemudian menasehati dia agar dia tidak mengulangi lagi. Jadi bukan dengan tidak memaafkan. Oh, Bib, saya menasehati sudah, tapi tetap aja dia mengulangi. Anda jaga jarak. Cara mendidiknya dengan menjaga jarak dengan dia, tidak lagi berurusan bisnis dengan dia, tidak lagi berurusan ini dan itu dengan dia. Karena menjaga jarak itu bukan memutus silaturahmi, beda. Silaturahmi itu, silah itu tali atau ikatan, rahim itu cinta. Jadi silaturahmi itu ikatan cinta. Walaupun kamu menjaga jarak, tapi hatimu tetap penuh cinta kepada dia, justru menjaga jarak untuk tujuannya mendidik dia agar dia tidak lagi terjerumus dalam keburukan bersama kita, maka itu tidak memutus silaturahmi. Itu bagian tetap menjaga tali cinta tadi ya. Makanya saya kadang kalau ada netizen yang ngeselin, saya biasanya mute dia atau bahkan blokir dia. Nah, blokir atau mute itu bukan memutus silaturahmi. Justru karena kita cinta kepada dia, kita mute atau kita blokir dia agar dia tidak lagi melakukan bullying atau keburukan kepada kita, sehingga kita gak sakit hati dan dia gak dosa. Kita ingin menjauhkan dia dari peluang bikin dosa. Oh, jadi mendidiknya dengan cara seperti itu ya. Tapi tetap hati cinta kita. Nah, bicara soal hati, Bib, kalau misalnya secara verbal gitu ya, kita udah memaafkan. Oke, saya kasih maaf. Baik, saya maafin kamu. Tapi di hati ini belum. Itu bagaimana, Bib? Itu sesuatu yang tidak diperkenankan, tapi sesuatu yang bisa dipahami. Jadi itu nggak boleh tentu. Justru pemaafan itu harus sumbernya dari hati kita. Kalau hanya di mulut itu kemunafikan. Maka sumbernya harus dari hati kita. Tapi namanya manusia kan tempatnya hilaf dan juga nggak luput dari salah begitu, Bib ya. Ada nggak sih dalam Islam kesalahan-kesalahan yang memang tidak bisa dimaafkan? Kita belajar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam soal pemaafan ini.
Tidak ada satu dosa pun sebesar apapun yang tidak bisa dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua dosa bisa dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan meskipun itu dosa syirik, menyekutukan Allah, itu dosa terbesar yang menyebabkan kita abadi di neraka kalau sampai mati kita tidak meminta maaf kepada Allah. Tapi kalau meminta maaf, dosa syirik pun itu dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dari segi kualitas dan kuantitas tidak ada dosa yang tidak dimaafkan, yang tidak bisa dimaafkan. Dari segi kuantitas, syirik sekalipun bisa Allah maafkan. Masya Allah. Dari segi kuantitas, kamu melakukan kesalahan 1000 kali, dimaafkan dengan tobat 1000 kali. 1000 kesalahan, tobat sekali, dimaafkan oleh Allah. Diulang lagi, tobat lagi, dimaafkan lagi. Tobat lagi, dimaafkan lagi. Itu janji Allah. Pokoknya kamu bertobat, asalkan tidak menjadikan tobat itu sebagai permainan, maka berapa kali pun bertobat diterima oleh Allah Subhanahu wa taala tobatnya. Masya Allah. Jadi memang sesungguhnya namanya manusia, kadang-kadang kita nggak sengaja dalam pergaulan, muamalah gitu ya, bikin orang lain tersinggung. Ya ada baiknya memang menjadikan momentum hari raya yang beberapa hari lagi ini dijadikan sebagai waktu yang tepat untuk meminta maaf atas kesalahan yang baik disengaja ataupun yang tidak disengaja. Dan juga kita saling memaafkan begitu ya Bib ya. Saling memaafkan orang yang bikin salah supaya kita bisa bersih hatinya, tidak menyimpan dendam. Karena sesungguhnya saat kita bisa bersih dari dendam, kita sendiri menjadi orang yang beruntung mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala gitu. Dan ya. jadi sehat juga. Masya Allah, luar biasa. Alhamdulillah Habib Hussein Jafar, kita lanjut lagi podcast Ramadan. Masih membahas mengenai Ramadan, momen yang tepat untuk memaafkan. Nah, saya mau mengajak Habib untuk melihat satu artikel yang terkait dengan tema kita hari ini, Bib. Sama-sama kita lihat. Guru madrasah memaafkan pembunuh anaknya, hadirin di pengadilan menangis. Jadi seorang guru madrasah asal Thailand di Amerika Serikat memaafkan pembunuh anaknya. Beliau bilang, saya marah kepada setan yang menggiringmu melakukan kejahatan sadis ini. Saya tidak menyalahkanmu, saya tidak marah kepadamu, saya memaafkanmu, kata ayah dari Salahuddin yang bernama Sombat. Komentar Habib terkait artikel ini bagaimana, Habib? Iya, sebagaimana orang-orang di pengadilan itu menangis, kita juga yang baca merinding. Merinding loh. Tentu merinding. Anaknya loh, Bib, yang dibunuh. Anaknya yang dibunuh. Anak itu belahan jiwa kan. Kata orang-orang, anak itu buahnya hati. Sehingga ketika orang kehilangan anaknya, ia seperti kehilangan sebagian dari hati dia. Bahkan sebagian orang tua sebagian nggak bisa hidup setelah anaknya wafat. Biasanya dia wafat setelah anaknya wafat. Biasanya sebagian orang kan seperti itu. Iya, teman-teman saya banyak yang mengalami hal itu. Karena ada rasa cinta yang sangat kuat. Suami istri, orang tua dan anak itu ada ikatan yang sangat dahsyat. Yang itu ikatan dari Allah Subhanahu wa taala, rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Karena itu dari sini kita belajar jaga ikatan kita dengan orang tua kita. Apalagi jangan sampai kita tidak memaafkan kesalahan orang tua kita. Nah, cuman jadi ini sesuatu yang agung sekali. Tapi saya ingin mengomentari bahwa saya tidak marah kepada kamu tapi marah kepada setan. Nah, ini jangan mengkambing hitamkan setan atas kesalahan yang kita lakukan. Ini tidak tepat. Karena kenapa? Karena setiap orang itu diciptakan merdeka oleh Allah Subhanahu wa taala dan bertanggung jawab atas semua tindakannya secara berdaulat. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ul an ra'iyatihi. Setiap orang itu pemimpin yang merdeka dan bertanggung jawab atas apa yang dilakukannya sebagai pemimpin, termasuk kepemimpinan atas dirinya sendiri. Jadi membunuh itu kesalahan dia. Bukan kesalahan setan gitu ya. Bukia karena digoda, tapi tetap itu pilihan dari orang itu. Tapi menariknya, mungkin yang dimaksud oleh orang ini, dia tidak membenci atau menyalahkan orangnya, tapi membenci dan menyalahkan kelakuannya. Kebencian itu tidak boleh ada di hati seorang manusia. Yang boleh ada di hati seorang manusia hanyalah cinta kasih. Kebencian itu hanya boleh kepada kelakuan buruk, bukan orang buruk.
kamu nyakiti saya benci kepada kelakuan kamu menyakiti saya, tapi saya tidak benci orangnya. Makanya karena saya cinta orangnya, maka saya nasihati, bahkan tindak tegas kamu, bahkan hukum kamu, agar kemudian kelakuan buruk itu jauh dari diri kamu. Justru Sama orangnya tetap cinta. sama orangnya tetap cinta. Tetap ya, Bib? cinta. Karena itu Nabi Muhammad di antara etika perangnya, kalau orang itu menyerah dan minta maaf, harus dimaafkan. Nggak boleh diserang. Karena kenapa? Karena kita bukan mau nyerang orangnya, kita mau bersihin orang itu dari keburukan. Justru disitulah letak kemenangannya ya, Bib ya. Yang diperangi itu keburukannya, bukan orang buruk. Oke. Jadi kelakuannya, perilakunya, Bukan orangnya. bukan orangnya. Dan justru di sanalah kemenangan yang sejati dalam peperangan. Memaafkan yang bisa masuk kategori kemenangan tuh yang bagaimana, Bib? Karena ada kejadian begini, seorang istri marah sama suaminya, mungkin karena suaminya menyakiti gitu ya, selingkuh dengan orang lain. Ini kejadian atau curhatan? Bukan curhatan. Oh, Kalaupun curhatan, insya Allah bukan curhatan pribadi, Bib. Jangan sampai nanti saya tidur di keset depan rumah nih. Aduh, pulang-pulang taraweh nggak boleh masuk kamar lagi. Iya, jadi oke, baik, saya maafin kamu. Asal pertama kamu nggak ulangi lagi, kedua benar-benar menyesal, ketiga beliin saya tas dan sepatu baru. Aduh. Boleh nggak memaafkan tapi pakai syarat begitu, Bib? Yang dua boleh, yang ketiga nggak boleh. Oh, kalau Jadi itu bisa bikin kalau dia ikhlas? syaratnya untuk kebaikan itu boleh. Tapi kalau syaratnya untuk keuntungan itu nggak boleh. Jadi pragmatis dalam memaafkan itu tidak boleh. Jadi untuk mencari keuntungan itu namanya curi-curi kesempatan itu. Oh, boleh asal untuk kebaikan. Iya. Misalnya gimana tuh, Bib? Misalnya, oke saya maafin kamu, tapi kamu kasih sedekah ke 50 orang, duafa di sekitar enggak rumah. mesti gitu. Seperti yang tadi diucapkan, boleh saya maafkan kamu asalkan kamu benar-benar menyesal dan tidak mengulanginya. Itu kan ada nilai edukasi di sana. Oh, buat yang melakukan kesalahan itu ya, Bib, Buat ya? yang melakukan kesalahan. Bukan hanya bagi kita, tapi bagi orang lain. Dia tidak mengulangi kesalahan itu kepada orang lain. Kalau perlu dihukum untuk itu, dihukum. Kalau memang perlu dihukum, dihukum. Asal tujuannya untuk membawa yang buat salah menuju ke kebaikan. Iya, asalkan hukuman itu dilakukan dengan cinta dan tujuannya adalah Allah. Masya Ada Allah. satu kisah dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Sayyidina Ali bin Abi Thalib pernah bertempur dengan musuhnya, duel. Kemudian musuhnya ini ditebas kakinya sehingga dia jatuh. Dia jatuh, kemudian dia meludahi Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Agar apa? Agar segera dibunuh. Karena orang Arab gengsi. Masa gua cacat gitu karena Ali bin Abi Thalib, mending mati gua. Hanya diludahi. Makin diludahi, makin nggak dibunuh sama Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Masya Allah. Subhanallah. Nunggu waktu, dia muter-muter, setelah lama baru kemudian dieksekusi orang itu. Kemudian kata sahabat-sahabatnya, kenapa? Kan kita kalau makin diludahi, makin mantap kita habisin orang ini. Jadi emosi dong. Nah, itulah kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Saya tidak mau menghukum karena saya, tapi karena Allah. Kalau saat diludahi saya menghukum, yang menghukum adalah Ali, bukan Allah. Masya Allah. Tapi dia nunggu tenang, nunggu cinta kembali menguasai dirinya, nunggu dia lillahi ta'ala baru kemudian mengeksekusi. Jadi tujuannya itu adalah Allah dan landasannya adalah cinta. Landasannya cinta, tujuannya Allah begitu ya, Bib ya. Tapi kan manusia kan sebagai makhluk yang lemah begitu, Bib. Nggak semudah itu kita bisa memaafkan orang yang bikin salah. Apa hukumnya bagi orang yang tidak bisa memaafkan orang lain? Iya. Pertama, kita harus disclaimer bahwa saya yang berbicara di sini, kemudian mungkin sebagian banyak orang, itu apa yang dibicarakan ini mungkin belum seutuhnya dijalankan. Memang sulit melakukan itu. Tapi minimal ayo kita punya komitmen dan punya upaya untuk merealisasikan apa yang kita bicarakan dari tadi ini. Jadi jangan menganggap berarti Habib sudah oke nih. Ya enggak juga. Kita sama-sama riyadhah, latihan untuk melakukan itu semua. Nah, hukuman bagi orang yang tidak memaafkan itu banyak sekali. Di antaranya dalam salah satu hadis Nabi katakan bahwa orang-orang yang tidak memaafkan orang lain, maka Allah murka kepada dia. Jadi justru ketika kita tidak memaafkan, kita berdosa.
karena sudah tidak memaafkan. Karena tugas setiap orang adalah memaafkan orang yang meminta maaf. Bahkan memaafkan sebelum orang itu meminta maaf. Karena maaf itu bukan urusan kita kepada orang yang meminta maaf atau yang melakukan kesalahan, tapi urusan kita dengan Allah. In ahsantum ahsantum li anfusikum. Kalau kamu berbuat baik, kebaikan itu bukan untuk siapa-siapa, tapi untuk dirimu. Memaafkan itu tugas kita kepada Allah, bukan kepada orang. Kita gak punya urusan dengan orang. Urusan kita adalah sama Allah. Karena kita ingin disayang Allah, maka kita maafkan setiap orang yang meminta maaf atau yang melakukan kesalahan kepada kita. Jadi kita ini hidup ya untuk Allah. Tapi memaafkan yang ikhlas tuh susah loh, Bib. Iya. Bagaimana ya cara supaya kita bisa ikhlas dalam memaafkan orang lain begitu, Bib? Jadi gini, ikhlas itu akar katanya khalas. Khalas itu artinya murni. Ikhlas itu upaya memurnikan. Jadi upaya kita untuk memurnikan hati hanya untuk Allah itu ikhlas. Jadi bukan harus murni, berupaya. Itu adalah ikhlas. Kemudian yang kedua, ingat bahwa urusan kita sama Allah. Nggak punya urusan sama orang lain. Kalau kita mengerti bahwa urusan kita sama Allah, kita insya Allah akan ikhlas. Jadi sebenarnya supaya kita bisa ikhlas untuk memaafkan, ya harus dijadikan sarana di bulan Ramadan ini untuk sebagai latihan. Apalagi beberapa hari lagi menjelang hari kemenangan, ini bisa juga menjadi salah satu bagian dari latihan kita. Upaya supaya bisa melatih keikhlasan, bisa memaafkan, sehingga kita pantas menjadi penghuni surga yang dijadikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Habib Hussein Jafar, kita lanjut lagi podcast Ramadan ya. Masih berkaitan dengan tema Ramadan memaafkan. Karena kita tahu ya beberapa hari lagi insya Allah kita sampai ke hari kemenangan. Mudah-mudahan kita semua sehat dan juga bisa terus khusyuk menjalankan ibadah di bulan suci ini. Sehingga benar-benar bisa menikmati dan merasakan hari kemenangan. Yang tadi Habib bilang bahwa kemenangan sejati yang sesungguhnya itu adalah saat kita bisa memaafkan dengan ikhlas. Nah, berikut ini ada satu artikel Habib. Nanti saya akan minta tanggapan dari Habib nih. Sama-sama kita lihat artikelnya. Nah, ini dia. Dendam kesumat, emak-emak hamil tua ini nekat bakar rumah mertuanya. Jadi pelaku membakar rumah mertua karena motif dendam kesumat. Pelaku melakukan aksinya sudah 3 kali sepanjang tahun ini. Ya Rabb. Aduh, aksi pertama dan kedua gagal, sementara aksi ketiga berhasil. Ini sebenarnya saya nggak tahu ya, ini gimana kejadiannya sampai dibiarkan sampai 3 kali begitu, Bib. Tapi begitu marah dan dendamnya kali ya, jadi begitu gagal pertama dicoba lagi, sampai akhirnya yang ketiga berhasil. Tanggapan Habib? Jadi cakap-cakaplah kita mengambil pelajaran dari semua qadarullah, takdir Allah yang diberikan kepada kita. Sudah dibikin gagal 2 kali, itu seharusnya menjadi pelajaran bagi kita. Itu seharusnya berpikir ya? Tanda-tanda yang bikin kita berpikir harusnya. Seharusnya setiap orang itu tidak melangkah kecuali sudah merenungi, mengambil hikmah dari langkah sebelumnya. Ketika kita melangkah yang kedua, jangan melangkah dulu, pastikan langkah pertama sudah kita ambil hikmah-hikmah. Seorang yang sukses adalah seorang yang cakap mengambil hikmah dari masa lalunya. Karena seringkali atau bahkan pasti apa yang ada di masa depan itu sudah terjadi di masa lalu, tinggal kemudian kita mengambil pelajaran dari masa lalu agar kegagalan di masa lalu tidak terjadi lagi di masa depan. Nah, ini sudah digagalkan, ambil pelajaran seharusnya. Nah, dan yang kedua adalah dendam. Itulah yang tadi saya bicarakan. Bahayanya dendam. Dendam itu seperti api di hati kita. Dia bisa melahap siapa saja. Dia bisa melahap apa saja. Dan dendam itu adalah makanan favoritnya setan, dan kemudian bahan bakar terbaiknya nafsu. Maka ketika itu ada di dalam diri kita, niscaya tidak akan pernah ada kebahagiaan pada diri kita meskipun dendam itu sudah dipenuhi. Dendam itu tidak ada puasnya. Selesai dendam kepada orang tuanya, lanjut kepada anaknya. Ada lagi. Ada lagi. Terus karena itu riset dari beberapa lembaga termasuk This Generation Indonesia, itu 90% konflik itu diwariskan. Dengan apa? Dengan dendam.
Rata-rata konflik lama yang diwariskan. Ini nggak ngewarisin duit, ngewarisin konflik. Coba aja misalnya anak sekolah tuh kalau lagi tawuran. Nah, tanya tuh yang di depan, tarik satu. Emang masa lalu apa di sana? Nggak tahu, kata senior suruh begitu. Warisan, emang udah dari dulu. Jadi diwariskan sedemikian rupa. Makanya banyak di Indonesia ini, kata W.S. Rendra, pertengkaran tanpa persoalan. Jadi nggak tahu soalnya. Nggak tahu soalnya. Tengkar aja dulu. Tengkar aja dulu. Kayak dua orang yang tunarungu berkomunikasi. Gak ada yang Satu denger pegang dong. pancing, satunya duduk-duduk. Yang pegang pancing, yang duduk-duduk bilang, mau kemana Pak? Mau mancing ya? Karena yang pegang pancing, oh enggak, saya mau mancing. Terus yang duduk bilang lagi, oh saya kira mau mancing. Pertengkaran tanpa persoalan. Di medsos banyak tuh perdebatan, komunikasi tapi tetap tengkar. Karena hanya ngomong, nggak buka telinga, nggak buka mata. Oh, itu yang paling penting ya. Yang Sebenarnya itu. kita menggunakan ya telinga 2, 1 mulut sesuai rasionya begitu ya. Betul. Berarti mendengar lebih banyak dibandingkan berbicara. Iya, dan memang karena cinta itu diciptakan oleh Allah, benci itu diajarkan oleh manusia. Orang lahir cinta, mau beda warna kulit, mau beda suku, bahkan beda agama saling rangkulan. Nggak ada tuh balita tengkar karena perbedaan suku. Oh iya, betul juga sih. Tapi kalau udah gede diajarin, oh kalau suku ini biasanya keras, oh kalau suku itu biasanya pelit, oh kalau suku ini biasanya perhitungan. Akhirnya benci kita. Muncul. Diwariskan. Maka mari misalnya generasi muda, kan yang nonton ini banyak generasi muda, cukupkan di kita konflik itu. Berhenti di kita. Jangan jadi pewaris konflik, tapi jadilah pewaris perdamaian. Tradisi ini yang dibiasakan di rumah sehingga anak juga melihat contoh dan juga tahu begitu ya bagaimana keutamaan saling memaafkan ini dalam agama begitu ya. Anak gimana mau gampang memaafkan kalau orang tuanya tiap hari tengkar dan nggak maaf-maafan. Nah, ini dia. Kadang-kadang kalau misalnya kita mengajarkan anak kan harus lewat contoh nih, Bib. Kalau misalnya selama ini mungkin kita kenal dan kita tahu anak yang bikin salah sama orang tuanya ya harus minta maaf. Tapi mungkin ada juga orang tua kan ya namanya manusia juga tidak luput dari salah, lupa dan dosa. Bikin salah, bikin dosa, bikin jengkel juga nih bagi si anak. Perlu nggak orang tua minta maaf kepada anak? Nah, jadi kata Sayyidina Umar, bukan hanya anak yang bisa durhaka kepada orang tua. Tapi orang tua juga bisa durhaka kepada anak. Ini yang sering tidak kita ketahui. Seolah-olah yang bisa durhaka itu hanya anak orang tua. Itu orang tua yang durhaka kepada anaknya yang gimana, Bib? Jadi orang tua dan anak sama-sama memiliki hak dan sama-sama memiliki kewajiban. Maka jika keduanya tidak melaksanakan kewajibannya dengan baik atau merampas haknya satu sama lain, maka itulah yang disebut dengan kedurhakaan. Jadi kalau ada istilah malin kundang, anak yang durhaka kepada orang tua, mungkin perlu ada istilah kundang malin. Orang tua yang durhaka kepada anak. Jadi orang tua yang tidak mendidik anaknya, menelantarkan anaknya, berlaku berlebihan kepada anaknya, kesalahannya anak 3 dihukum secara 5. Kemudian orang tua yang zolim kepada anaknya, maka itu dia durhaka kepada anaknya. Maka orang tua juga harus meminta maaf ketika melakukan kesalahan kepada anaknya. Dan orang tua seperti tadi, jangan biasakan mengkambing hitamkan pihak lain atas kesalahan anaknya. Ini yang sering terjadi. Anak lari, jebret. Kemudian nabrak meja. Jatuh si anak. Jangan nangis, kita pukul mejanya. Nakal ya mejanya. Mejanya yang salah. Pada batas umur tertentu, anak-anak harus sudah diajarkan bertanggung jawab atas setiap tindakannya. Ya. Jadi sebagai orang tua juga memang harus memahami soal ini ya, Bib ya. Karena pada saat orang tua meminta maaf kalau dia berbuat salah ke anaknya, sesungguhnya itu adalah cara untuk mendidik anak, ya etika untuk saling memaafkan itu ya, Bib ya. Iya, karena utamanya itu adalah keteladanan. Nabi Muhammad menjelang hari-hari wafatnya pergi ke masjid, digopoh. Kemudian kata Nabi Muhammad, kumpulkan semua sahabat. Kumpul tumpah ruah sahabat di masjid. Kata Nabi Muhammad, siapa yang pernah saya melakukan kesalahan dan saya gak ingat,
ngaku, saya mau minta maaf. Karena saya gak mau ada penghalang antara saya dengan Allah ketika saya wafat. Karena saya merasakan hari-hari terakhir saya. Tentu Nabi Muhammad gak punya salah, maksum beliau, bebas dari dosa. Tapi mau meneladankan kepada orang-orang, pada sahabatnya bahwa meminta maaf itu adalah hal yang baik. Karena kita gak tahu umur kita sampai kapan. Dan akhirnya ada satu sahabat yang budak hitam angkat tangan. Lalu? Kata Nabi Muhammad, apa kesalahan saya? Dulu pas Nabi Muhammad ngelurusin barisan perang, Nabi Muhammad nusuk-nusuk perutnya pakai tongkat. Nabi Muhammad ambil tongkatnya nih, tusuk balik. Masya Allah. Kemudian kata orang ini, pas itu saya gak pakai baju. Nabi Muhammad singkap bagian atas dari perutnya, tusuk. Kemudian orang itu lempar tongkatnya, peluk Nabi Muhammad, cium Nabi Muhammad. Saya berbohong karena saya ingin bibir ini pernah nyentuh kulitnya Nabi Muhammad sebagai bekal untuk saya masuk surga. Karena sudah pernah nyentuh Nabi Muhammad SAW. Tapi keteladanannya, Nabi Muhammad yang begitu agung, jangankan salah, melakukan hal yang kurang enak ke orang lain aja gak pernah. Tapi beliau mengajarkan tentang pentingnya meminta maaf. Itulah amalan yang menyebabkan dia diprediksi oleh Nabi masuk surga. Jadi memaafkan. Umat muslim ya seharusnya sudah termotivasi begitu banyak contoh yang diberikan Rasulullah. Bagaimana kita bisa memaafkan, lalu kemudian kita meminta maaf. Karena namanya manusia, tadi Habib bilang tempatnya salah dan lupa begitu ya. Terkadang kita buat salah, kita nggak sadar, yang kita anggap bercanda ternyata menyakiti orang lain gitu ya. Ada baiknya memang kita jadikan hari kemenangan ini adalah hari untuk kita introspeksi, lalu sekaligus mungkin menanamkan nilai-nilai baik, nilai-nilai perdamaian ke dalam keluarga, sehingga anak-anak kita menjadi generasi yang bisa terbuka hatinya untuk meminta maaf dan juga untuk memaafkan. Amin. Habib, di podcast Ramadan ini bukan saya aja yang ingin bertanya, tapi juga kita berikan kesempatan buat netizen bertanya nih kepada Habib Hussein Jafar. Udah ada ya videonya yang masuk, kita sama-sama lihat ya Habib ya. Oke, yuk. Assalamualaikum Habib, saya Restu Maulani ingin bertanya Habib mengenai tema hari ini yaitu maaf. Saya punya pertanyaan, apakah jika kita berselisih dengan teman, lalu misalnya saya dengan teman saya keburu terpisah jarak gitu dan hilang kontak. Tapi sebetulnya seiring berjalannya hari saya sudah memaafkan dia dan mungkin juga dia sudah memaafkan saya. Nah, apakah saling memaafkan seperti itu sah hukumnya? Karena kita memiliki keterbatasan untuk saling berkomunikasi atau silaturahmi. Sementara Allah melaknat orang yang bermusuhan lebih dari 3 hari. Bagaimana ketentuannya? Terima kasih Habib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Restu. Nah, ini banyak juga kejadian yang seperti ini nih Bib. Menahan-nahan, nggak minta maaf begitu ya. Tapi sebenarnya sudah memaafkan, cuma nggak ada salaman, nggak ada terucap secara verbal, entah karena gengsi atau apapun, tapi tiba-tiba sudah terpisah oleh jarak. Iya. Nah, itu bagaimana hukumnya? Kirain tadi Bib, ini berhubung temanya maaf, saya maaf gak punya pertanyaan. Nah, gimana sih Bib? Kan udah ada pertanyaan. Iya. Jadi gini, silaturahmi, menyambung silaturahmi tadi sudah sempat saya singgung. Rahim itu adalah cinta kasih dalam hati. Begitu juga maaf. Maaf itu menyambung kembali silaturahmi yang terputus karena 1 dan 2 kesalahan yang disengaja ataupun tidak disengaja. Maka kalau memang kondisinya terpisah tempat dan tidak ada akses kita ke dia, baik sudah gak punya nomornya atau dia sudah dikeluarkan dari grup WhatsApp atau gimana, maka yang penting hati kita sudah memaafkan, maka itu cukup. Sebagaimana kisah sahabat tadi, yang penting mau tidur memaafkan siapa saja, gak peduli siapa, kita memaafkan orang itu dan meminta maaf kalau kita punya kesalahan kepada siapa saja, maka itu sudah cukup kalau kita nggak punya akses. Tapi kalau karena ditunda-tunda, nah ini yang nggak boleh. Bersegeralah dalam meminta maaf. Karena kita nggak tahu
umur kita sampai kapan. Apalagi kalau karena gengsi. Nah justru jangan gengsi untuk minta maaf. Kalau kita pernah bikin salah, Bib, tapi orang itu belum kita sempat minta maaf, ya karena qadarullah dia meninggal dunia. Gimana cara kita minta maafnya, Bib? Ya kita bisa melakukan berbagai hal sebagai bentuk kita minta maaf. Kita bisa bersedekah atas nama beliau. Kita bisa berziarah ke makamnya beliau. Kita bisa melakukan apa saja kebaikan yang masih bisa dilakukan kepada mereka sebagai bentuk permintaan maaf kita kepada dia. Ziarah, kirim Fatihah dan lain sebagainya. Nah, kalau kita memaafkan kesalahan orang lain, biar mungkin sambil ya pemirsa juga teman-teman menambah motivasinya nih, tergerak hatinya untuk bisa memberi maaf dan juga minta maaf. Atau apa keutamaan jika kita memaafkan kesalahan orang lain? Apa yang kita dapatkan, Bib? Ya, siapa yang mengasihi orang-orang di dunia, maka dia akan dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu kata Nabi Muhammad SAW. Memaafkan adalah bentuk dari rasa kasih yang besar sekali kepada orang-orang yang berlaku salah. Maka siapa yang memaafkan saudaranya, insya Allah Allah akan memaafkan dosa-dosanya. Siapa yang memaafkan saudaranya, insya Allah Allah akan menyiapkan tempatnya di surga. Maka banyak keutamaan bagi orang-orang yang memaafkan. Karena itu memaafkan dan meminta maaf itu menjadi tradisi utama para nabi, para rasul dan orang-orang baik. Sayyidina Muhammad Al-Baqir, cicitnya Nabi Muhammad, itu pernah datang satu orang, "Kamu ini bakor ya?" Apa tuh? Bakor itu artinya sapi. "Oh bukan, saya bagir," kata dia, bukan sapi. Kemudian, "Oh iya, kamu anaknya pelacur itu ya?" kata dia. Kemudian kata Sayyidina Muhammad Al-Baqir, "Kalau omongan kamu benar, semoga Allah memaafkan ibu saya. Kalau omongan kamu salah, semoga Allah memaafkan mulut kamu." Kenapa kisah para nabi, kisah para rasul, kisah orang-orang soleh itu kisah pemaafan? Kenapa? Karena pemaafan itu adalah hal yang utama yang menyebabkan kita menjadi orang-orang soleh. Adalah karena kita memaafkan. Karena itu kalau kita ingin ikut jalannya para nabi, jalannya para rasul, jalannya para orang soleh, adalah dengan memaafkan. Bahkan kalau kita ingin ikut jalannya Allah, karena orang itu kan harus yatakhallaku bi akhlaqillah. Orang itu harus berakhlak dengan akhlaknya Allah. Dan Allah itu salah satu sifatnya adalah Maha Pengampun, Maha Pemaaf. Kalau Allah saja memberi maaf kepada orang-orang yang melakukan kesalahan kepada Allah, kenapa kita tidak mau memberi maaf atas kesalahan orang-orang yang berlaku salah kepada kita? Kalau kita tidak memaafkan, berarti kita sombong dan meletakkan posisi kita seolah-olah di atas Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini kan beberapa hari lagi kita menjelang Hari Raya Idul Fitri nih, Bib. Mungkin ada yang Habib ingin sampaikan sekaligus menjadi kesimpulan dari obrolan kita hari ini, Bib, supaya menjelang Hari Raya Idul Fitri ini kita termotivasi, tergerak, jangan sampai berat hati untuk bisa meminta maaf atas segala kesalahan dan juga memaafkan atas segala kesalahan orang lain. Iya, Ramadan adalah momentum bagi kita untuk meminta maaf kepada Allah dan mengumpulkan ibadah-ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berpuasa, kita sholat, kita sedekah, kita zakat, kita baca Quran, kita berzikir, kita memperbaiki hubungan vertikal kita dengan Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan ini. Dan insya Allah kita telah menjadi pribadi yang kosong-kosong lagi sama Allah, yang fitri lagi sama Allah setelah Ramadan ini. Maka setelah kita memohon ampun kepada Allah dan memperbaiki hubungan vertikal kita dengan Allah di bulan Ramadan ini, jadikan Syawal, Lebaran sebagai momentum untuk melengkapi ini dengan kita memohon ampun secara horizontal kepada sesama manusia, sehingga setelah satu Syawal atau setelah bulan Syawal ini kita seperti terlahir kembali yang sudah tidak memiliki dosa, bukan hanya kepada Allah tapi ke sesama manusia.
Masya Allah. Jadi memang artinya ya dari obrolan kita hari ini kita bisa menarik kesimpulan bahwa tidak ada satu manusia pun yang luput dari salah dan lupa. Tapi di bulan Ramadan inilah sama-sama kita jadikan sebagai momentum untuk memperbaiki hubungan kita kepada Allah dan juga menjadikan Syawal nanti memperbaiki hubungan ke sesama manusia agar insya Allah kita lepas dari semua hal-hal yang bisa mengotori hati kita sehingga kita bisa benar-benar menjadi Muslim yang insya Allah mendapatkan rahmat ampunan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Gitu ya Habib ya. Ya. Terima kasih kalau begitu Habib Husain Terima Jafar kasih. atas waktu dan kesempatannya. Iya. Nanti Lebaran, jadi kira-kira saya yang datang ke rumah Habib atau Habib mau cobain opor di rumah saya nih? Nah ini kan lagi pandemi. Jadi Jadi gimana? kita saling di rumah aja. Online aja Yang ya? penting hatinya kita saling memaafkan. Masya Allah. Buat teman-teman juga di rumah begitu. Saling memaafkan dari hati ke hati saja. Sekaligus mumpung kita ini masih dipanjangkan umur, maka saya juga atas nama pribadi mau memohon maaf atas kesalahan yang mungkin dirasakan oleh semua pemirsa dari kata-kata saya di tayangan ini atau di tempat lain. Saya memohon maaf dan insya Allah saya memaafkan kesalahan orang-orang yang melakukan kesalahan kepada saya. Benar Begitu nih. juga kita semua ya. Saya Bang. juga nih Beb. Iya. Habib juga maafin semuanya. Insya Buat Allah. Haters dimaafin semua ya Beb. Oh insya Allah dimaafin. Haters Jangan aja dimaafin di-blok. gimana lovers? Dimaafin tapi tetap di blok. Tapi kita semua minta maaf lah ya. Mungkin dari tayangan ini ya ada yang kurang berkenan dari Betul. pemirsa, kita minta maaf lah. Iya, insya Allah mudah-mudahan di hari raya Idul Fitri nanti kita sama-sama bisa mendapatkan kemenangan sejati. Amin. Terima kasih sekali lagi Habib. Terima kasih, Dan Bayu. terima kasih pemirsa. Selamat menjalankan ibadah puasa dan tentunya kami seluruh tim dari podcast Ramadan mohon maaf untuk hal yang kurang berkenan apabila selama tayangan di bulan Ramadan ini ada kesalahan-kesalahan yang tentunya tidak kami sengaja. Sekali lagi kami mohon maaf. Minal aidin wal faizin, saya Bayu Oktara mohon pamit. Kita insya Allah bisa bertemu di lain kesempatan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Metro TV,